Baik Pak, selamat bertemu kembali. Perkenalkan nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pertama dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi di praktikum pertama ini ada dua buah aktivitas praktikum. Yang pertama itu belajar pemrograman Java atau review kembali eh, untuk mata kuliah yang sebelumnya itu pemrograman berorientasi objek. Jadi kita dapat mengaksesnya di link yang sudah diberikan. Dan untuk laporan untuk aktivitas praktikum nomor 1 ini sudah berada di file yang berbeda, yaitu di laporan praktikum saya. Lalu yang selanjutnya aktivitas praktikum yang kedua yaitu studi kasus 1 matriks F. Jadi di studi kasus 1 ini kita membuat code program untuk matriks dengan operasi agar dapat menampilkan, menjumlahkan, mengurangkan dan mengalihkan matriks. Program yang dibuat harus berada pada dua file, yaitu matrix.java dan matrixapp.java. Jadi marilah kita masuk ke code-nya. Di sini saya sudah membuat dua buah kelas yang sudah diminta tadi, yaitu matrix.java dan matrixapp.java. Jadi dapat kita lihat di sini ada 4 buah atribut dari matriksnya, yaitu string title untuk menyimpan judul dari matriksnya, rows untuk baris berapa banyak baris dari matriksnya nanti yang bertipe integer, lalu columns untuk menyimpan berapa banyak kolom dari matriksnya, lalu kita membuat lalu ada atribut elements, yaitu yang berguna untuk menyimpan isi dari si matriksnya. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke konstruktor. Jadi ada 4 buah di sini. Title itu untuk menyatakan title ke atribut title ini tadi. Lalu rows juga untuk baris, kolom. Lalu yang selanjutnya itu elements, yaitu untuk menyimpan baris dan untuk menyatakan bahwa ini elements merupakan yang menyimpan rows dan kolom tadi, rows dan kolom dari si matriksnya. Dan selanjutnya kita membuat getter dan setter, yaitu untuk ini get untuk mengambil atau menyimpan mengambil judul dari matriksnya, lalu get rows untuk menyimpan mengambil barisnya, get columns untuk mengambil kolomnya. Lalu selanjutnya kita membuat metode yang bernama set element yang meminta tiga buah parameter, yaitu untuk row, column, dan value. Ya, fungsi dari metode ini yaitu untuk set elemen-elemen yang berada dalam matriksnya. Jadi misalnya ini 0, berarti kita men-set nilai pada baris ke 0, kolom ke 0, ibaratnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu get element, yaitu untuk return atau mengembalikan matriksnya yang sudah di set tadi sebelumnya. Dan selanjutnya kita membuat metode display yang untuk menampilkan matriks, tapi di sini kita membuat dua buah metode display, yaitu metode display untuk yang menampilkan judulnya dan tidak menampilkan judulnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi kegunaannya apa. Jadi di sini dapat kita lihat metodenya itu pertama-tama dia akan menampilkan matriks, lalu judulnya ibaratnya matriks A.2 gitu. Lalu selanjutnya dia akan melakukan for each untuk setiap elemen yang ada di dalam di dalam matriksnya. Nanti akan di iterasi setiap barisnya. Jadi setiap iterasi
akan disimpan ke row ini integer row ini, lalu yang selanjutnya akan diterasi lagi ke dalam file ini, lalu setiap file akan menampilkannya tapi jadi akan berspasi-spasi. Seperti contoh seperti ini lah, supaya lebih jelas. Nah ini spasi, akan ada spasi di tengah. Nah itu. Lalu ini sistem outprint lainnya ya untuk membuat ke bawah, yaitu ini 34. Seperti itulah. Lalu yang selanjutnya ini sama, cuman tidak menampilkan judulnya. Lalu yang selanjutnya kita membuat metode add atau untuk menjumlahkan isi dari matriks. Yang pertama itu akan dicek apakah baris dari matriksnya sama. Kalau nggak sama, bakal di throw exceptions yang bertuliskan jumlah baris dan kolom untuk kedua matriks harus sama. Jadi kalau baris dan kolom dari matriksnya tidak sama, maka akan throw exception kedua matriks harus sama, yaitu ini. Jadi rows dan kolom, rows atau kolom harus sama. Lalu jika terpenuhi, jika memang sudah sama, maka akan diiterasi setiap rows dan kolomnya, lalu akan ditambahkan dengan ini. Jadi dia akan mengambil elemen dari setiap elemen dari matriksnya. Jadi misalnya sebagai contoh I sama dengan 0 yang pertama kan, berarti I sama dengan 0, J sama 0. Lalu kita akan mengambil matriks di I sama dengan 0 dan J sama 0 pada kedua matriks. Jadi ibaratnya seperti inilah. Kita supaya sebagai contoh inilah, ini ibaratnya matriks kedua lah, ini ibaratnya ini matriks kedua. Jadi ini kan baris ke 0 kolom ke 0, ini baris ke 0 kolom ke 0. Jadi kalau ditambahkan 1 tambah 1 2, ibaratnya seperti itu. Lalu akan di return resultnya. Jadi resultnya akan di return menggunakan metode set element tadi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini set elemennya. Lalu yang selanjutnya metode subtract atau untuk pengurangan. Jadi sama saja akan dicek jika rows dan kolomnya itu sama. Jadi jika sama baru boleh lanjut ke sini, yaitu untuk melakukan pengurangan. Sama seperti sebelumnya, akan diiterasi setiap kolom dan barisnya. Lalu yang selanjutnya itu ya sama juga, itu untuk multiply. Jadi dicek apakah rows dicek apakah kolom pada matriks yang kedua sama dengan baris pada matriks pertama. Lalu yang selanjutnya itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi dapat kita lihat dia akan menyimpan hasil dari perkaliannya dengan ini. Dia akan mengiterasi setiap rows-nya dan kolomnya, lalu akan dikalikan menggunakan ini. Lalu akan di set elemen sama seperti sebelumnya menggunakan metode set elemen yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu akan di return resultnya. Akan disimpan sebelumnya di dalam result dan akan di return resultnya setelah iterasi selesai. Dan selanjutnya kita masuk ke matriks app. Jadi di matriks app ini kita mengimport dua buah library, yaitu ArrayList dan Scanner, supaya kita bisa menggunakan ArrayList untuk membuat matriks, lalu Scanner untuk mengambil inputan dari pengguna. Lalu kita masuk ke fungsi utama, public static void main. Jadi di sini kita mendeklarasikan membuat sebuah scanner bernama scanner, lalu kita membuat sebuah ArrayList yang bernama matrices ini. Nah ini di sini kita meminta pengguna
penggunanya nanti agar menginput berapa buah matriks yang ingin dibuatnya. Jadi inputan yang pertama itu adalah berapa banyak matriks yang ingin dibuat oleh pengguna. Lalu kita akan menginput data dari matriksnya. Jadi akan diminta string title, yaitu untuk judulnya, rows, dan kolomnya. Dan selanjutnya itu kita akan mengisi angka-angka di dalam matriksnya. Jadi akan diiterasi setiap baris dan kolomnya. Jadi untuk baris ketika 0 dan kolom ketika 0, lalu di set elemennya, baris ketika ini 1 dan ini 0, lalu di set elemennya 1, 1, dan seterusnya sampai selesai. Lalu menggunakan metode add untuk menambahkan semua angka yang tadi sudah diiterasi ke dalam matriksnya. Lalu setelah sudah ditambahkan, program akan membuat notifikasi yang menandakan bahwa pembuatan matriksnya itu berhasil, yaitu buat matriks ke 1, ibaratnya seperti itu, buat matriks ke 1 dengan ukuran 2x2 seperti itu. Dan judulnya juga yang sudah diminta oleh program ini untuk diisi oleh penggunanya. Lalu selanjutnya itu integer target 1. Jadi ini kegunaannya untuk meminta pengguna menginputkan matriks keberapa yang ingin ditampilkan oleh program. Jadi akan disimpan di target 1 ini. Lalu selanjutnya itu akan dicek jika target 1 lebih besar dari 0 dan target 1 lebih kecil dari matriks size. Lalu ya ini untuk mengecek kondisi lah, ibaratnya seperti ini. Jika kita memiliki jadi target 1 ini kan dikurang 1 supaya mengikuti indeks pada pemrograman yang indeksnya itu biasanya dari 0. Jadi akan dicek kan target 1 ibaratnya dia ingin menampilkan matriks ke 1. Jadi 1 dikurang 1 kan 0. Lalu dicek sini target ini kan memenuhi 0 kan, karena ini lebih besar sama dengan 0. Lalu target 1 lebih kecil dari matriks size. Jadi ibaratnya lah sebelumnya si pengguna itu menginputkan num matriksnya itu adalah sebanyak 1 doang. Jadi 1 lebih kecil dari 1 itu kan 0. Berarti jika target 1 lebih besar sama 0 ini memenuhi, dan target 1 itu kan tadi 0. Jadi lebih kecil dari matriks size. Jadi size-nya itu tadi kan yang kita input kan cuma 1. Jadi yang lebih kecil dari 1 itu adalah 0. Jadi terpenuhi, barulah boleh masuk ke dalam ini. Lalu dia akan mencetak notifikasi ini. Lalu selanjutnya, ini ditambahi 1 lagi supaya pengguna tidak bingung, karena biasanya pengguna tidak mengerti bahwa indeks itu mulai dari 0. Jadi supaya paham akan ditambah 1 lagi. Jadi buat matriks ke 1 gitu. Ini matriks ke 1. Lalu selanjutnya itu matriks ya ini untuk display lah, menggunakan metode display yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu yang selanjutnya itu integer target 2, ini untuk matriks kedua yang ingin ditampilkan. Ya sama saja seperti sebelumnya, ya dikurang 1 untuk indeksnya. Lalu dicek apakah ya hampir sama lah seperti sebelumnya. Lalu ditampilkanlah matriks kedua yang ingin ditampilkan. Dan selanjutnya itu ada penjumlahan. Untuk penjumlahannya, jadi ketika dijumlahkan, si program akan mencetak notifikasi hasil penjumlahan matriks yaitu target 1 yaitu matriks 1 dengan kedua yaitu matriks kedua,
lalu akan di-try karena eh, ada kemungkinan bahwasanya si 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 matriksnya itu tidak memiliki rows dan kolom yang sama. Jadi eh, untuk berjaga-jaga bahwasanya program ini tidak berhenti ketika dijalankan, jadi kita menggunakan try catch. Jadi di sini kita lihat, kita get atau mengambil nilai-nilai eh, dari matriks pertama, lalu nilai pada matriks kedua, lalu di add menggunakan metode add ini, lalu disimpan ke dalam sum, dan sum di display menggunakan metode yang sebelumnya. Lalu di sini kita lihat bahwasanya si sum tadi kan yang menyimpan hasil penjumlahannya akan disimpan di target 1, yaitu matriks pertama tadi. Jadi akan disimpan eh, di tempat atau di posisi si target 1, ya, atau di tempat lah, di tempat di si target 1. Jadi target 1 itu berisi hasil penjumlahan dari kedua buah matriksnya menggunakan metode setting. Ya, ini untuk try catch-nya yang tadi sebelumnya, yaitu kondisi ketika baris dan kolomnya tidak sama. Lalu yang selanjutnya itu pengurangan, ya hampir sama lah seperti penjumlahan tadi. Jadi dia akan mencetak notifikasi hasil pengurangan matriks ke 1 dan matriks ke 2 gitu ibaratnya. Lalu selanjutnya itu kita membuat try catch. Jadi di sini akan disimpan hasil pengurangan itu akan disimpan di div ini, lalu div di display, lalu si div yang menyimpan hasil pengurangannya itu akan disimpan di target 2 atau matriks kedua tadi. Lalu selanjutnya itu dia akan try catch, yaitu kondisi yang sebelumnya, yaitu ketika kolom dan barisnya tidak sama. Nah, selanjutnya matriks ketiga yang ingin tampilkan. Ya, ini sama seperti sebelumnya, yaitu saat yang ini. Saat ini untuk menampilkan. Jadi ya hampir sama lah. Jadi dia akan cek lalu akan jika bahwasanya jika target 3 itu lebih besar dari 0, ya sama seperti sebelumnya lah. Dan selanjutnya itu akan melakukan perkalian. Jadi ketika perkalian akan memberikan notifikasi hasil perkalian matriks ke-3 dengan ke-1, lalu hasil matriks target ke-3 dengan matriks ke-2. Jadi kita lihat di sini hasil perkalian akan disimpan di prot 1 ini. Jadi dia akan mengambil bilangan atau nilai-nilai yang ada pada matriks ketiga, lalu bilangan pada matriks ke-1, lalu akan dicetak lagi notifikasi, lalu matriks A kali get title matriks C dikali dengan matriks A, ibaratnya seperti itu. Lalu ada titik di sini yang menggambarkan untuk bahwasanya akan di display. Itulah guna display tadi ini, yang display tanpa menampilkan judulnya. Lalu ketika sudah dikalikan dan disimpan di prot 1, dan prot 1 akan di display tanpa menampilkan judulnya. Lalu ini try catch-nya untuk untuk menceklah bahwa apakah baris pada matriks ketiga itu sama dengan kolom pada matriks kedua, matriks yang ingin dikalikan ibaratnya. Lalu perkalian dengan matriks kedua sama seperti sebelumnya, ya. Lalu ini akan mencek apakah target ketiga itu minus, lalu apakah target ketiga itu lebih besar dari matriks size-nya. Jadi jika jika ini terpenuhi, maka akan memberikan notifikasi kesalahan bahwa matriks ibaratnya matriks seperti inilah. Sebagai contoh supaya lebih jelas, matriks ketiga
kita ingin menampilkan matriks ketiga, padahal kita tidak memiliki matriks ketiga, maka akan ditampilkan matriks ketiga indeks 2 out of bounds oleh 1. Jadi akan menampilkan pesan kesalahan bahwasanya kita hanya memiliki dua buah matriks saja. Jadi matriks ketiga tidak tersedia seperti itu. Dapat terlihat matriks tersedia. Lalu selanjutnya itu untuk ya samalah seperti sebelumnya, itu ini untuk target 2 bahwasanya jika kita ingin menampilkan matriks kedua, ini kondisi ketika ingin menampilkan matriks minus lah. Ini kondisi ketika ingin menampilkan matriks kedua. Jadi padahal kita hanya memiliki satu matriks, ibaratnya seperti itu. Jadi untuk kondisinya itu dapat kita lihat di ya mungkin tidak ada. Jadi ibaratnya seperti ini. Jadi kita ingin menampilkan matriks kedua padahal kita hanya memiliki satu matriks. Jadi akan ditampilkan matriks kedua indeks ke dua, atau seperti ini. Jadi jadi di sini kan matriks kedua indeks itu kan dikurang satu, jadi indeks 1 out of bound for length 0, karena kita hanya memiliki satu buah matriks, karena indeks itu kan mulai dari 0. Jadi 0 sama dengan jadi 0 ibaratnya yang pertama lah, atau yang ke-1 lah, ibaratnya seperti itu. Jadi matriks kedua tidak tersedia, ibaratnya seperti itu. Lalu kita menutup scannernya supaya tidak terbuka terus, dan selanjutnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu ketika target 1 padahal kita tidak memiliki matriks sama sekali, jadi akan ditampilkan pesan kesalahan ini. Baiklah, marilah kita masuk ke studi kasusnya. Di studi kasusnya inputnya itu adalah ini, jadi kita coba run. Oke, kita masukkan 1, lalu masukkan A, lalu masukkan 2, lalu masukkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lalu kita masukkan nilainya. Lalu kita masukkan target matriks 1, 1, 3. Coba kita lihat hasilnya. Buat matriks ke-1 dengan ukuran 2 kali 2 dengan judul A. Lalu kita tampilkan matriks ke-1, matriks A 1, 2, 3, 4. Lalu kita tampilkan matriks ke-1 2 kali, matriks ke-1 tampilkan 2 kali, dan selanjutnya itu kita masuk ke hasil penjumlahan, lalu hasil pengurangan matriks. Nah, lalu indeks ketiga, karena kita ingin menampilkan matriks ketiga padahal kita tidak memiliki matriks ketiga, jadi akan menampilkan matriks ketiga tidak tersedia. Jadi baiklah Pak, penjelasan saya demikianlah penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan maupun kesalahan dalam saya berkata-kata, mohon dimaklumi. Sekian Pak, terima kasih.